Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk dia yang sangat kita cintai, untuk dia yang sangat kita rindukan. Mudah-mudahan cinta kita kepada beliau bisa menyelamatkan kita di hari mahsyar, karena di hari kiamat kelak orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka kalau seandainya kita mencintai Rasul kita, maka mudah-mudahan kita bersamanya di hari kiamat, dan orang-orang bersama Nabi di hari kiamat insya Allah adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya juga di hari mahsyar itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram melalui sebuah kitab syarahnya Subulus Salam. Kita sudah berada pada bab mandi dan hukum-hukum janabah. Kita masuk pada hadis yang keempat dari bab itu. Sumbernya adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Para musannif rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'in min al-janabah wa yawmal jumu'ah wa min al-hijamah wa min ghuslil mayyit. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah meridainya, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'. Rasul itu mandi dari 4 hal, 4 perkara. Apa yang 4 itu? Minal janabah, dari keadaan junub, berarti beliau mandi. Wa yaumal jumu'ah, dan beliau juga mandi pada hari Jumat. Wa minal hijamah, beliau juga mandi setelah berbekam. Wa min ghuslil mayyit, dan beliau juga mandi setelah memandikan jenazah. Ini dia. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan atau dihukumkan sebagai hadis yang sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Seperti yang tadi sudah kita dengarkan bahwa sumber hadis ini adalah Aisyah. Ketika dulu juga sudah sering kita sampaikan, ketika hadis itu bercerita tentang perkara-perkara yang biasa terjadi di dalam rumah, maka yang paling tepat meriwayatkan siapa? Tentu istri Nabi, karena dia yang bersama Nabi. Maka hadis ini sumbernya adalah Aisyah, salah satu dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dia cintai. Dari hadis ini saya yakin bahwa tidak perlu lagi untuk kita berikan penjelasan kecuali dari segi hukum. Karena dari hadis ini dapat dipahami bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa mandi dari empat keadaan atau 4 perkara. Dari janabah, hari Jumat, setelah berbekam, dan setelah memandikan jenazah. Ini 4 keadaan di mana Nabi mandi. Cuma
Yang perlu diketahui adalah hukum. Apakah hukum keempat keadaan ini mandinya adalah sesuatu yang wajib atau sesuatu yang dianjurkan tapi tidak sampai ke tingkat wajib. Kalau kita tengok dari yang empat ini, ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Maka di sini dikatakan wal haditsu dalilun ala masyru'iyyati al-ghusl fi hadhil arba'atil ahwal. Hadis ini adalah sebagai dalil untuk menunjukkan disyariatkannya mandi pada empat keadaan. Jadi ketika dikatakan disyariatkan, berarti di situ ada anjuran, tapi belum di situ memberikan hukum yang pasti apakah itu wajib atau sunnah. Maka fa'ammal janabah fal wujubu zahir. Adapun dari mandi janabah, maka kewajibannya itu sudah nyata. Karena kalau kita tengok hadis-hadis yang sebelumnya, kita sudah memberikan penjelasan terkait dengan janabah. Di mana janabah itu adalah hadas akbar, dan hadas akbar itu hanya bisa diangkat dengan cara mandi. Maka untuk yang pertama, janabah setelah dalam keadaan junub itu, maka wajib hukumnya untuk mandi. Berdasarkan kepada ayat-ayat dan juga berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu dalam keadaan janabah, fatahharu itu artinya adalah fantasilu, maka mandilah. Dan amar atau perintah yang ada di ayat itu menunjukkan hukum wajib. Ini tidak ada persoalan di sini. Wa ammal jumu'ah, adapun mandi di hari Jumat, fa fi hukmihi wa waqtihi khilaf. Maka dari segi hukumnya dan waktunya fihi khilaf. Padanya ada khilaf, ada perbedaan di kalangan para ulama. Jadi dua hal yang diperbedakan. Pertama hukum, kedua waktu. Apa maksud waktu di sini? Kapan waktunya mandi di hari Jumat itu? Yang disebut hari apa? Apa yang disebut dengan hari? Setelah terbit matahari atau fajar sampai terbenam, itu hari Jumat. Sekarang ada mandi di hari Jumat. Bagaimana kalau dia mandinya setelah salat Jumat? Masih di hari Jumat atau tidak? Atau mandinya sebelum terbenam matahari di hari itu? Masih hari Jumat atau tidak? Karena kalau dibilang yaumul jumu'ah, hari Jumat, berarti ada keumuman di situ menunjukkan hari. Atau mandinya setelah subuh, setelah masuk waktu subuh. Nah, maka ini yang dimaksud hukumnya dan waktunya diperselisihkan oleh para ulama. Adapun dari segi hukum, fal jumhur ala annahu masnun. Jadi kalau seandainya kita lihat dari segi hukumnya, maka jumhur ulama, siapa yang dimaksud dengan jumhur ulama? Mayoritas ulama fikih, yang mungkin saja ada sebagian kecil di antara mereka yang tidak sepakat. Tapi jumhur mengatakan masnun, hukumnya adalah disunnahkan, berarti tidak sampai ke tingkat wajib. Li hadits Samurah, karena ada hadis yang datang dari Samurah ibn Jundub, nanti akan ada hadisnya, disebutkan beberapa hadis setelahnya. Man tawadda'a yawmal jumu'ah fa biha wa ni'mah wa man igtasala fal ghuslu afdal. Ini dari Samurah. Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, jadi ketika dia mau pergi salat Jumat berwudu dia, fa biha wa ni'mah, itu baik. Wa man igtasala fal ghuslu afdal. Tapi siapa yang mandi, maka mandi
adalah afdal. Afdal berarti itu adalah lebih baik. Lebih baik mandi daripada hanya sekedar berwudu. Kalau memang dikatakan lebih baik mandi, berarti tidak wajib. Karena di hadis Samurah itu Nabi tidak menyebutkan hukum kewajibannya, yang disebutkan oleh Nabi justru hukum afdaliyah, hukum keutamaan. Ini hadis yang dipakai oleh jumhur ulama yang mengatakan hukumnya tidak sampai ketika wajib, hanya disunnahkan. Yang mengatakan wajib itu diantaranya adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Az-Zahiri, karena dia memakai hadis yang lain. Apa hadis yang lain? Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu wajib ala kulli muhtalim, bagi setiap orang yang sudah dewasa, berarti sudah balik. Muhtalim itu yang bermimpi, yang sudah bermimpi, berarti yang sudah balik. Berarti bagi dia Jumat sudah wajib atau belum? Sudah ada kewajiban. Maka orang-orang yang sudah memiliki kewajiban untuk salat Jumat, maka wajib untuk mandi. Di hadis ini terang-terangan Nabi mengatakan wajibun ala kulli muhtalim. Ini dua-dua hadis ini nanti akan ada pada beberapa hadis, satu atau dua hadis sesudahnya, dan di situ dijelaskan bagaimana cara menghimpun kedua hadis itu. Karena di antara metode dalam memahami hadis itu memang adalah al-jam'u baina ar-riwayat. Mesti menghimpun banyak riwayat. Tidak boleh kita mengambil satu riwayat saja lalu kita ambil kesimpulan hukumnya. Karena kalau diambil satu riwayat saja, siapa tahu masih ada penjelasannya pada hadis yang lain. Inilah contoh Ibnu Hazm ketika berpegang kepada hadis ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, maka dia mengambil satu keputusan hukum bahwa mandi di hari Jumat hukumnya adalah wajib. Padahal ada hadis-hadis yang lain, riwayat yang lain, bahkan bukan satu riwayat yang Samurah saja, ada lagi nanti disebutkan beberapa riwayat yang lain yang ternyata mengindikasikan bahwa memang hukumnya adalah tidak wajib. Ada juga yang mengatakan kewajiban itu ada di awal, tapi kemudian berubah menjadi hukumnya disunnahkan. Nanti kita sampaikan pada hadis yang sesudahnya. Itu dari segi hukum. Adapun waktu, kapan waktu melaksanakan mandi Jumat itu? Kalau ditengok dari segi fungsi, apa hikmah dan fungsi dari mandi di hari Jumat? Supaya hadir di hari Jumat itu kita tidak membawa aroma yang tidak menyenangkan. Karena hari Jumat itu hari raya, di mana berbeda jumlah jemaahnya daripada hari-hari biasa. Kalau hari biasa jemaahnya mungkin 2 saf, tapi hari Jumat bisa penuh. Apalagi dulu dan bahkan sampai sekarang kalau di Arab itu kalau ada yang mandi sekali 2 hari itu udah sering. Ada yang memang mandinya itu justru hanya di hari Jumat itu, kecuali kalau ada janabah. Karena memang tidak diperlukan mandi. Udara di sana tidak sama dengan udara di kita. Sama di Maroko juga. Tidak akan ada orang yang mandi setiap hari itu. Karena tidak diperlukan. Kalau seandainya panas, keringat kita tidak seperti yang kita rasakan di sini, sebentar dia bisa hilang. Sekali 2 hari, sekali 3 hari itu sudah lumayan itu. Nah maka setidaknya hari Jumat. Nah kalau ditengok dari segi fungsi tadi, itu untuk membersihkan badan kita sebelum kita hadir ke salat Jumat. Oleh karena itu anjurannya
oleh sebagian besar pada para ulama itu adalah sebelum menghadiri sholat Jumat. Sebelum menghadiri itu kapan? Kalau seandainya setelah terbit fajar atau setelah terbit matahari. Kalau kita tengok hadis Nabi, barang siapa yang datang ke masjid, masuk masjid di waktu pertama. Ini waktu pertama, ini maksudnya bukan orang yang pertama masuk masjid, walaupun masuknya jam 12 kurang. Kadang kita masuk masjid jam 12 kurang, kita pertama masuk. Alhamdulillah, saya dapat onta hari ini. Karena pertama masuk. Jadi maksudnya yang masuk masjid di waktu pertama. Waktu pertama itu ada penjelasannya para ulama itu menjelang Jumat, dari pagi menjelang Jumat itu dibagi menjadi kalau nggak salah sampai 5 waktu. Jadi waktu pertama itu kira-kira jam 8. sebelum jam 8. Datanglah ke masjid itu, baru dapat onta tadi. Nanti kalau sudah jam 9, jam 10, jam 11 itu bukan lagi masuk pada waktu, tapi ada urutannya, waktu kedua, waktu ketiga. Jadi barang siapa yang masuk masjid di waktu pertama di hari Jumat, seolah-olah dia berkurban seekor unta. Kalau begitu, mungkinkah lebih dari satu orang yang mendapatkan unta? Mungkin. Kalau memang ada 10 orang yang masuk di waktu pertama, seolah-olah dia berkorban unta. Kalau waktu kedua, seolah-olah kerbau. Yang ketiga, seolah-olah kambing. Itulah urutan-urutannya dalam hadis Nabi. Tapi kalau dimaknai nanti orang yang pertama masuk masjid, umpamanya jam 11.30 dia datang. Zaman kita sekarang ini 11.30 mungkin masih kosong. Dan mungkin kita yang mendapatkan onta itu kan. Kalau itu hitungannya berarti hanya 3 orang aja yang dapat kan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sedangkan yang dimaksud hadis itu mungkin saja banyak. Yang mungkin dia masuk pada waktu yang pertama. Maka kalau kita tengok hadis tadi, sementara tujuan mandi adalah untuk supaya hadir di masjid dalam keadaan segar, tidak punya aroma yang tidak menyedap, yang tidak menyenangkan, maka andaikan dia mandi di waktu pagi, maka berarti sudah masuk. Nah, oleh karena itu kita tengok di sini, adapun dari segi waktunya, maka di situ ada perbedaan di kalangan para ulama. Fa innal hadawiyya annahu min fajril jumu'ah ila asriha. Al-hadawiyya ini adalah kelompok Syiah, tapi kelompok Syiah Zaidiyah yang mengatakan yang dimaksud dengan waktunya di sini adalah mulai dari fajarnya hari Jumat itu ila asriha sampai asar. Dari fajar sampai asar. Wa inda ghairihim, adapun dari menurut selain mereka, annahu lis-shalah, tujuan mandi itu adalah hubungannya dengan salat. Fala yusra'u ba'daha ma lam yadkhul waqtul asri. Maka tidak disyariatkan lagi mandi setelahnya selama belum masuk waktu asar. Apa alasan mereka? Ada hadis. Nah, jadi ini gunanya memahami hadis ketika membaca banyak riwayat. Ada hadis Nabi bilang begini, man ata al-jumu'ah falyaghtasil. Man ata al-jumu'ah falyaghtasil. Siapa yang mendatangi Jumat, maka hendaklah dia mandi. Berarti tujuan mandi untuk menghadiri hari raya Jumatnya karena orang ramai. Dan juga ada dalil yang kedua yang datang dari hadis Aisyah. Jadi anggapan bahwa sampai setelah asar pun berarti tidak lagi bisa
lagi bisa diterima. Andaikan hitungan hari adalah sampai terbenam matahari. Sekarang dia tidak sempat mandi di waktu pagi, tidak sempat mandi di waktu asar. Agar dia mendapatkan pahala mandi Jumat, mandi dia sebelum maghrib masih dapat. Tentu saja tidak. Tapi yang paling dianjurkan sesuai dengan tujuannya sendiri adalah sebelum sholat Jumat. Terkadang bukan pula terkadang, bahkan sebahagian besar orang, andaikan memang mandinya itu dianjurkan sesaat menjelang berangkat ke masjid. Lalu kalau dia di kantor, dari kantor dia berangkat untuk ke masjid, apakah dia tidak bisa mendapatkan pahala mandinya karena dia tidak mandi? Maka ketika disebutkan bahwa kalau dia sebelum ke kantor mandi dia, dan dia niatkan itu untuk mandi Jumat, di sini pentingnya niat itu. Maka kalau itu yang dia lakukan, berarti bisa mendapatkan pahala dari sunnah mandinya. Ini kan tujuannya kan untuk mendapatkan pahalanya kan, bukan soal wajib kalau tidak mandi berdosa, bukan itu, tapi bagaimana supaya bisa mendapatkan pahalanya. Maka mandilah, tapi diikutkan dengan niat. Ini hadis ini dulu pernah dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang waktu mandinya itu. Maka andaikan dia juga memang mandi di waktu paginya, tapi dia meniatkan, itulah yang bisa dia lakukan. Karena setelah itu akan pergi mungkin ngajar, mungkin ke tempat lain, ada usaha yang bisa dia lakukan, maka dia bisa mendapatkan sunnahnya. Itu untuk yang Jumat. Wa ammal ghuslu minal hijamah, adapun mandi setelah berbekam, faqila huwa sunnah, dikatakan, ada yang mengatakan itu hukumnya adalah sunnah. Wa taqaddama haditsu Anas annahu sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Ada hadis dari Anas dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi ihtajama, dia berbekam, wa shalla, kemudian dia salat, wa lam yatawadda, dan dia tidak berwudu lagi. Fadalla ala annahu sunnah, maka itu menunjukkan bahwa hukumnya hanyalah sunnah. Kalau seandainya wajib, tentu Nabi akan mandi. Tadi dikatakan Nabi mandi setelah hijamah. Sementara di sini annahu ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Nanti tidak menunjukkan yang tadi itu, tidak menunjukkan wajib. Andaikan memang wajib, maka dikatakan bahwa Nabi akan melakukan mandi. Wa ammal ghuslu min ghuslil mayyit, adapun mandi setelah memandikan jenazah, fataqaddama al-kalam, sudah dijelaskan sebelumnya. Walil ulama'i fi thalathatu aqwal, dalam hal ini ulama memiliki 3 pandangan. Ada yang mengatakan sunnah, innahu sunnah wa huwa aqrabuha. Ada yang mengatakan sunnah, itulah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Ada yang mengatakan wa innahu wajib, ada yang mengatakan itu hukumnya adalah wajib. Ada yang ketiga mengatakan wa innahu la yustahab, itu pun tidak dianjurkan. Berarti tidak sampai ke tingkat mustahab pun tidak, tapi berarti dia memasukkan hukumnya kepada hukum boleh karena Nabi mandi, tapi tidak sampai ke tingkat sunnah. Ada yang mengatakan sunnah karena sesuatu yang dilakukan oleh Nabi dan diinformasikan ke kita
semacam ada anjuran, berarti di situ ada anjuran untuk melaksanakan. Sebagian mengatakan wajib, di sini tidak dijelaskan apa kira-kira alasan kelompok yang mengatakan wajib. Tapi yang akrab, yang lebih mendekati kepada kebenaran itu adalah hukumnya sunnah. Setelah kita memandikan, maka kita pula yang mandi. Itu untuk hadis yang keempat atau hadis pertama yang kita baca pada malam hari ini. Hadis yang berikutnya itu datang dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu fi qissah Sumamah ibni Utsal. Jadi ada salah seorang dari pemimpin kabilah pada masa dulu di Arab, ada namanya Sumamah ibnu Utsal. Indama aslama wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaghtasila. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita tentang kisah Islamnya Sumamah ibnu Utsal. Ketika dia masuk Islam, wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaghtasila. Ketika dia masuk Islam, maka Nabi memerintahkannya untuk mandi. Jadi kalau seandainya ada orang yang masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, seperti Sumamah ibnu Utsal, setelah dia masuk Islam itu, Nabi menyuruhnya untuk mandi. Berarti ada anjuran supaya kita mandi. Kalau seandainya atau seseorang yang masuk Islam, maka dianjurkan baginya untuk mandi. Sama seperti yang tadi persoalannya, namun dari segi hukum apakah itu wajib? Apakah itu sekedar anjuran dari Nabi kita tapi tidak sampai ke tingkat wajib, atau seperti apa? Di sini dikatakan al-haditsu dalilun ala syar'iyyatil ghusli ba'dal Islam. Hadis ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan anjuran mandi ba'dal Islam, setelah masuk Islam. Jadi para mu'allaf, orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk masuk Islam, saat dia disyahadatkan maka dianjurkan untuk mandi. Dalilnya adalah ini. Namun apakah wajib atau tidak? Ikhtalafa al-ulama fi dzalik. Para ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini. Fa indal hadawiyah, dari kalangan hadawiyah, ini Imam San'ani, karena dia tinggal di Yaman, dan di wilayah Yaman pada saat dia tinggal itu, pada saat dia hidup itu banyak di situ Syiah Zaidiyah. Maka dalam buku ini banyak kita temukan, maka dia menyebutkan itu pendapat, menyebutkan ikhtilaf, dan itu yang didahulukan sebutannya oleh dia. Beda nanti dengan buku-buku yang lain, karena kita tidak menemukan hadawiyah itu. Tapi Imam As-San'ani memang dia tinggal di wilayah yang mana di situ banyak Syiah Zaidiyah, Syiah yang lebih mendekati kepada Ahlus Sunnah. Tapi kalau sekarang kayaknya samanya semua itu. Mau yang dari Yaman, mau yang dari Iran, yang ada di Indonesia, itu kayaknya Rafidhah. Jarang kita menemukan sekarang yang Syiah Zaidiyah. Cuma karena mereka bertaqiyah, mereka menyembunyikan hakikat jati dirinya, sehingga banyak orang yang tertipu, banyak yang tidak menyadari. Maka Syiah itu orang-orang yang memang punya agenda tersendiri, dan mereka sangat membenci para sahabat Nabi, apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman. Maka di sini dikatakan fa indal hadawiyah innahu kana qad ajnaba hala kufri. Jadi kalau seandainya dalam keadaan kufurnya itu dia dalam keadaan junub, wajib alaihi ghusl, maka wajib baginya mandi. Kan
Kan mungkin saja dia sering junub tapi dia tidak tahu hukum. Maka tidak pernah dia melaksanakan mandi itu. Sekarang ketika dia Islam, maka diwajibkanlah baginya. Jadi kewajibannya itu karena keadaan janabah pada saat dia kufur. Wa in kana qad iktasala hala kufri fala hukma lahu. Tapi kalau seandainya dia sudah mandi pada saat kufurnya dan dia janabah lalu dia mandi, fala hukma lahu, maka tidak ada lagi hukum wajib begitu. Jadi dia hubungkan kewajibannya dengan keadaan janabah saat kufur di mana dia belum mandi. Tetapi dibantah pendapat itu karena hadis Nabi bilang al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam itu akan menghapus semua kesalahan yang sebelumnya. Jadi tidak ada lagi hubungan dengan janabah waktu kufur. Kalau dia Islam, berarti semuanya sudah terhapus. Wa inda Syafi'iyah, menurut Syafi'iyah, dari kalangan Syafi'iyah itu dikatakan la yajibu alaihi al-ghuslu ba'da islamihi lil janabah. Dia tidak ada kewajiban, artinya yang perintah Nabi tadi bukan untuk menunjukkan wajib ba'da islamihi, setelah dia Islam. Artinya dia menolak juga pandangannya orang-orang Hadawiyah, tidak wajib baginya mandi kalau memang alasannya lil janabah. Kalau memang alasannya adalah disebabkan oleh junub saat dia kufur. Karena hadis Nabi, innal Islam yajubu ma qablah. Sesungguhnya Islam itu menghapus apa yang terjadi sebelumnya. Tidak ada lagi dosa bagi dia kalau seandainya dia sudah masuk Islam. Wa amma idza lam yakun ajnab hala kufri. Adapun kalau seandainya dia tidak junub dalam keadaan kufurnya, fa innahu yustahabbu lahul ightisal. Maka kalau memang keadaannya biasa-biasa saja, tidak ada hubungan sama junub, fa innahu yustahabbu, sesungguhnya dianjurkan baginya untuk mandi. Berarti dari kalangan Syafi'iyah itu mengatakan mandinya orang yang masuk Islam itu yustahab, dianjurkan, karena memang Nabi memerintahkan. Artinya perintah Nabi itu tidak untuk menunjukkan wajib. Amma inda Ahmad, adapun menurut Imam Ahmad, faqala, dia berkata yajibu alaihi mutlaqan. Jadi beda dan pendapatnya Imam Ahmad atau dalam mazhab Ahmad Hambali yang mengatakan bahwa sesungguhnya wajib baginya secara mutlak untuk mandi li zahiri hadisil kitab, karena zahirnya hadis yang ada pada tadi itu. Jadi Abu Hurairah mengatakan ketika Sumamah ibnu Uthal masuk Islam, fa amarahu Nabi, maka Nabi memerintahkannya untuk mandi. Imam Ahmad memahami memerintahkan itu untuk menunjukkan wajib, karena secara zahir dapat dipahami wajib. Dan bukan hanya hadis itu saja yang dipegang oleh Imam Ahmad, ada hadis yang lain dari Qais ibn Asim. Apa katanya? Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridul Islam. Saya datang menemui Nabi dan saya ingin untuk memeluk Islam. Fa amarani an agtasila bima'in wa sidrin. Dan Nabi memerintahkan saya untuk mandi dengan air yang dicampur dengan air bidara. Akhrajahu At-Tirmizi. Jadi ada hadis lain yang dipegang oleh Imam Ahmad. Qais ibn Asim, saat dia ingin masuk Islam, dia menemui Nabi. Nabi juga memerintahkannya untuk mandi, sama seperti Sumamah ibnu Uthal. Kita jawab dulu suara azan, insyaallah nanti kita sambung. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum.
tadi sudah kita sampaikan beberapa pandangan para ulama tentang hukum mandi setelah masuk Islam. Abu Hanifah di sini tadi belum saya sampaikan, terlewatkan. Dia mirip dengan apa yang dikatakan oleh Al-Hadawi. Kalau seandainya dia sudah mandi pada waktu kufurnya, fala ghusla alaih, maka tidak ada lagi keharusan kewajiban mandi. Jadi ada beberapa pandangan. Imam Syafi'i mengatakan disunnahkan atau dianjurkan. Imam Ahmad malah mengatakan hukumnya adalah wajib secara mutlak. Abu Hanifah dan juga Al-Hadawiyah cenderung untuk membedakan apakah dia sudah mandi saat janabah ketika kufurnya atau tidak. Kalau belum, berarti dia menjadi wajib baginya untuk mandi. Tapi kalau seandainya sudah, maka tidak ada kewajiban. Hanya saja itu dibantah melalui sebuah hadis, al-Islam yajubu ma qablahu. Ketika dia sudah Islam itu saja, hilang semua dosa-dosa yang sebelumnya. Umar bin Khattab berapa banyak dosa yang dilakukan sebelum masuk Islam, tapi ketika dia sudah mengucapkan syahadat, dia malah dijamin masuk surga. Di antara pendapat-pendapat yang ada ini, nampaknya kalau Imam Ahmad mengatakan wajib secara mutlak, ada semacam kepantasan karena memang didukung oleh hadis yang lain dan semua dalam bentuk perintah. Tetapi tidak semua riwayat yang ada yang disebutkan. Barangkali Imam Syafi'i juga berpegang kepada hadis yang lain, cuma tidak disebutkan di sini. Maka dalam hal-hal yang seperti ini, bagi kita untuk mengikutinya tentu akan lebih baik. Maka saat kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi, meskipun hukumnya sunnah, tetapi mengamalkan dan melaksanakannya tetap akan menjadi lebih baik. Maka seandainya ada yang disyahadatkan dan memang dia memungkinkan untuk melakukan mandi itu, maka sebaiknya dia melakukannya karena Nabi memang memerintahkan untuk itu. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, ya barangkali tidak masuk dalam kategori dosa kecuali oleh Imam Ahmad yang memang mengatakan hukumnya adalah wajib. Kalau wajib secara mutlak, wajib itu kan definisinya berdosa kalau ditinggalkan, dikerjakan berpahala dan berdosa kalau ditinggalkan. Baik, satu hadis yang terakhir kita ambil insyaallah karena menyambung dari yang kita bahas sebelumnya, datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumil jumu'ah, mandi di hari Jumat itu wajibun ala kulli muhtalimin, wajib hukumnya bagi semua yang muhtalim, yang bermimpi atau yang sudah dewasa, yang sudah mengalami mimpi. Akhrajahu as-sab'ah. Dari hadis ini diambil hukum oleh Ibnu Hazm, maka mengatakan wajib itu adalah Ibnu Hazm berdasarkan kepada hadis yang ini. Tapi oleh jumhur tidak, hukumnya hanya sunnah karena hadis yang sesudahnya yang seolah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Lalu di sini diberikan penjelasan waqad qila, dikatakan, berarti ada satu analisa yang berkaitan dengan ini. Innahu kana al-ijabu awwal al-amri bil ghusl, adalah kewajiban mandi itu awal al-amr, dulu di awal-awalnya Nabi mewajibkan mandi lamma kanu fihi min dhiqil hal, karena keadaan mereka yang sulit pada masa itu dan kebanyakan pakaian mereka as-suf, ghalibu libasihim as-suf, pakaian mereka itu rata-rata dari bulu kambing, domba. Kan ada
yang kulitnya itu. Nah ternyata dari itu wahum fi ardi harrah, dan mereka tinggal di tempat yang memang hawanya panas. Jadi panas pakai itu keringatnya luar biasa. Hadir pula ke masjid. Maka di awal-awal dikatakan di sini itu innahu kana al-ijab awwal al-amr, kewajiban itu ada pada awal. Kemudian setelahnya falamma wasa alaihim, ketika kehidupan mereka sudah agak lapang, wala bisu al-qutna, dan mereka memakai qutna, kutun, katan apa itu, kapas, rakhasa lahum fi dzalik, maka diringankan bagi mereka, artinya turun dari wajib menjadi sekedar anjuran. Ada analisa yang mengatakan seperti itu. Jadi di awal diwajibkan, tapi pada akhirnya tidak diwajibkan. Itu salah satu dari analisa. Ada memang di antara analisa yang lain, karena ada banyak riwayat, jadi dikedepankan riwayat yang mengatakan sunnah. Adapun kata wajib pun di sini itu anjuran yang sangat kuat, tidak mesti sampai ke tingkat wajib. Tapi Ibnu Hazm mengambil kata wajib yang memang dari lafaz hukumnya memang adalah wajib. Kalau mau Rasul sudah wajib, kenapa pindah-pindah kepada hukum yang lain? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Biar kita punya waktu untuk berdiskusi, silakan kalau ada yang perlu untuk dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pun saya dengar satu sahabat itu yang masuk Islam tanan dulu baru dia disadar, cuman mati dia sadar. Ada saya tidak tahu kalau ada sahabat yang tanan dulu kan. Jadi saya minta itu ilmu dari Ustaz, sejauh mana syariat kita dan ini bagaimana ceritanya, kok begitu keras sekali kampung kita ini harus ditanan gitu. Dalam hadis disebutkan Islamnya seorang anak itu tergantung daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya Islam, berarti anaknya Islam. Itu pandangan saya pula ya. Berarti ada persoalan saf yang putus oleh anak-anak, ada persoalan khitan. Ya kalau di hadis Nabi ya kita tidak akan temukan, karena di Arab itu khitannya seminggu setelah lahir. Jadi masih kecil dia sudah dikhitan. Kalau kita ada mutamat SD, lalu juga khitan lainnya tamat lah ini kan. Tapi kalau di Arab itu sampai sekarang masih seperti itu. Saya punya kawan dulu dari India, dia kebetulan bawa keluarga di sana. Lahirlah anaknya. Saya tengok dia bawa bayinya. Dari mana saya bilang? Dari menghitankan dia nih katanya. Padahal anaknya baru lahir. Itu biasa di kita karena tidak terbiasa seperti itu. Maka tak mungkin ada pula masalah sahabat memundurkan anak karena belum khitan, itu tidak akan ada, karena mereka sudah dikhitan. Adapun terkait dengan persoalan khitan di hadis Nabi, khitan itu adalah sunnah Nabi, bahkan sunnahnya Nabi Ibrahim yang memang sangat dianjurkan, khususnya bagi laki-laki. Wa makrumatun al-nisa, itu suatu kemuliaan bagi perempuan. Jadi dibedakan bahasanya, sunnah bagi laki-laki dan kehormatan bagi perempuan. Para ulama menjadikan itu juga sebagai anjuran, meskipun wanita tapi tetap dianjurkan untuk dikhitan. Tapi anjuran yang paling kuat itu pada laki-laki. Bahkan setelah ada yang masuk Islam pun dia siap untuk dikhitan. Adapun persoalan saf yang ketika ada anak-anak, itu sebenarnya putus tidak putus itu
Tidak ada. Bukan kena khitannya, tapi putusnya sah itu nanti ketika bau imam mulai takbiratul ihram, ayo belakang. Lari-lari nanti masuk lagi. Keluar lagi, itu yang buat putus. Tapi kalau ada anak mungkin umurnya 8 tahun belum dikhitan, tapi sholat dia di samping orang tuanya, ruku imam ruku dia, sujud imam sujud dia, sampai terakhir salam dia. Tidak ada istilah putus saf. Bahkan anak-anak sekarang luar biasa, banyak hafalnya berapa kan, kena. Kenapa sudah dididik sampai seperti itu? Tapi orang tua harus perhatikan saat dia dibawa ke masjid, meskipun dia belum balik, lengkapilah selengkap-lengkapnya. Persoalan dia harus berwudu. Kalau pempes, ganti pempesnya. Jangan pakai pempes, kancingnya pempes. Bergabung-gabung dengan itu menjadi tidak baik. Itu untuk melatih dia dari sekarang. Maka kalau seandainya ikut dia sholat, dia anggap sudah mumayyiz. Mumayyiz itu kan dia sudah bisa membedakan itu. Mana ruku, mana ini. Kalau yang belum mumayyiz itu kan imam ruku, ada juga balik dia. Itu tidak mumayyiz. Kan imam Allahu Akbar, ini juga balik depan orang tuanya. Itu enggak usah dimasukkan karena akan mengganggu kehusukan orang yang lain. Maka jika memang anak-anak kita ikut, tapi perhatikan, itu sekaligus mendidik dia untuk bisa serius dalam mengerjakan ibadah. Kalau bagus sholatnya tuh ikut dia, datang orang lain, ada gesernya, berarti tidak ada alasan dia untuk menggeser. Karena tidak ada istilah putus saf, hanya karena statusnya belum balik atau belum dikhitan. Sekira seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi? Nah, betul. Apa diperbolehkan muslimah ahli kitab? Kenapa? Muslimah nikah dan ahli kitab. Muslimah nikah dan ahli kitab. Berarti ahli kitabnya kafir. Haram. La tankihul musyrikat wala tunkihul musyrikin. La tankihul musyrikati. Jangan kalian nikahi perempuan-perempuan yang musyrik. Wala amatun mu'minatun khairun. Sesungguhnya budak asal dia mukmin itu jauh lebih baik daripada mereka. Maka tidak dibolehkan. Keringanan itu hanya ada kalau seandainya laki-lakinya yang muslim, calonnya ahlul kitab. Itu yang dibolehkan berdasarkan kepada hadis Nabi. Artinya laki-lakinya yang muslim. Karena laki-laki yang sebagai pemimpin dalam keluarga. Dan ahlul kitab yang dinikahi pun ahlul kitab yang memang dari segi akhlak keseharian dia terkenal sebagai perempuan yang menjaga akhlaknya, cuma dia ahlul kitab. Maka ahlul kitab itu halal sembelihannya, boleh dinikahi wanitanya. Tapi kalau kebalikannya, wanitanya yang muslimah, perempuannya yang ahli kitab, ini disepakati oleh para ulama hukumnya haram, tidak dibolehkan dalam agama, karena dia nanti yang akan ditarik untuk ke yang lain, karena dia bukan pemimpin rumah tangga, dia mengikut, sedangkan yang laki-lakinya yang diikuti. Nah, kenapa kalau laki-laki muslim dibolehkan? Ya karena dia yang memegang tampuk kepemimpinan dalam rumah tangga. Jadi gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ahlul kitab itu al-Yahud wal Nasara. Dan besar ahlul kitab.
Hah? Kalau ditengok dari segi hukum, boleh. Hukum zahir. Tapi kini jangan kita belajar sebanyak muslim. Apa boleh? Sebanyak ini muslimah boleh nikahi. Pada masa Umar bin Al-Khattab, diambil satu keputusan oleh Umar haram untuk menikahi ahli kitab. Masa Umar. Apa alasan Umar bin Al-Khattab ketika itu? Nah, alasannya adalah karena itu akan merugikan wanita-wanita muslim. Ya kita doa cancala. Jadi ketika dibolehkan nanti dinikahilah mereka, tertinggal yang wanita muslimah. Maka Huzaifah ibn Yaman, dia ketika itu gubernur diutus oleh Umar, diangkat jadi gubernur di Yaman. Dikirim surat oleh Umar kepada Huzaifah. Isi suratnya, ya Huzaifah, ceraikan istri kamu yang ahlul kitab itu. Dijawab oleh Huzaifah, ya Amirul Mukminin, apakah karena diharamkan? Lalu kata Umar, enggak, bukan karena hukumnya haram, hukumnya boleh, tapi kamu yang saya haramkan. Kenapa diharamkan? Karena dia kedudukannya sebagai gubernur, dan gubernur itu pada masa dulu, gubernur itu panutan dalam beragama. Apa yang dibuat gubernur itu diikuti. Kalau kamu tidak saya larang, niscaya rakyatmu akan mengikuti langkah kamu. Dan kalau itu terjadi, maka itu akan masalah nanti bagi wanita-wanita muslimah. Jadi bukan berarti hukumnya tidak boleh, hukum asalnya boleh, tapi Huzaifah oleh Umar ketika itu menjadi terlarang. Supaya laki-laki muslim itu banyak menikahi wanita-wanita yang suaminya wafat dalam berperang, banyak anak-anak yatim. Kalau seandainya larinya ke ahlul kitab, terusnya ini gimana solusi? Jadi sebagai solusi oleh Umar. Tapi hukum asalnya adalah boleh. Ibnu Umar, anaknya Umar sendiri itu menetapkan hukum haram. Diambilnya ayat yang jangan menikahi yang musyrik tadi itu. Dan ahlul kitab itu minal musyrikin. Ahlul kitab adalah musyrik. Kenapa musyrik? Dia menuhankan Isa. Dia menganggap Isa anak Tuhan, berarti musyrik. Sementara Al-Quran mengatakan jangan nikahi wanita-wanita yang musyrikah, karena dia tidak baik, meskipun cantik-cantik tapi agamanya tidak baik. Maka Ibnu Umar itu menghukumkan hukumnya adalah haram. Berbeda dengan jumhur yang lain. Mayoritas ulama yang lain mengatakan boleh, karena memang secara fakta sahabat banyak yang menikahi ahlul kitab. Wallahu a'lam. Apa makna sujud terhadap Nabi Adam itu? Apakah sama seperti sujud kita sholat atau yang bagaimana yang diberitakan Allah terhadap Adam? Sujud malaikat. Kalau iblis kan tidak mau dia sujud. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Semua mereka sujud, berarti malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Apa kata orang liberal? Iblis itu kuat tauhid. Apa alasan? Dia suruh sujud kepada selain Allah, tidak mau dia, karena dia tahu sujud hanya kepada. Ika kalau tidak punya dasar, waya ini ada pikiran liberal. Jadi yang paling kuat tauhid itu adalah iblis, karena tidak mau sujud kecuali hanya kepada Allah. Sujud di sini itu sujud dalam artian ihtiram, bukan sujud penghambaan. Karena sujud penghambaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti sujudnya Yakub kepada Yusuf. Karena Nabi Yusuf kan jadilah dia di Mesir, jadi dia penguasa Mesir. Datang keluarga yang sudah lama tidak bertemu, sampai di Mesir mereka
sujud. Itu sujud untuk ihtiram, untuk penghormatan. Karena kalau sujud penghambaan itu hanya kepada Allah. Dan sujudnya mereka itu tidak bisa dikiaskan untuk kita hari ini kepada sesama manusia. Kan dulu iblis, malaikat sujud, Yakub sujud, berarti boleh sujud pada manusia. Maka sekarang ada juga orang sujud kepada orang tuanya. Nah, karena Nabi sendiri sudah memberikan larangan untuk sujud itu. Kalaulah dibolehkan sujud kepada manusia, maka akan saya perintahkan istri sujud kepada suami. Bukan suami kepada istri yang sujud, tapi istri kepada suaminya. Itu dikarenakan tingginya kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga, sampai-sampai layak untuk seperti itu. Tapi Nabi tidak membolehkan, karena itu sujud kepada sesama manusia. Nah, jadi ada yang sujudul ihtiram, ada yang untuk ta'abbud, untuk beribadah. Sujud kita kepada Allah itu adalah untuk ibadah. Allah. Masih ada? Saya kira kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dapat kita pahami hadis-hadis kita pada malam hari ini. Kita sambung insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memudahkan kita untuk tetap bermajelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.